Hai Sobat IT, sejak diperkenalkan pada awal tahun 2018, PUBG Mobile terus meroket sebagai salah satu game yang bertema Battle Royale yang paling populer di seluruh dunia. Alasannya banyak, game ini gratis dan tidak mewajibkan player untuk membayar item atau skin agar bisa menang. Aspek multiplayer yang seimbang dan adil, serta atmosfer medan perang yang amat menegangkan. PUBG Mobile tergolong ke dalam game dengan intensitas grafis yang tinggi dan sangat menguras kinerja chipset smartphone. Kendati pun pihak developer atau pengembang sudah berkali-kali mengoptimalkan game ini agar dapat berjalan lancar di berbagai jenis perangkat Android dari banyak sekali brand yang tersedia. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Berikut ini adalah 7 HP dengan rentang harga 3-4 jutaan yang bisa mendapatkan grafik dan frame rate smooth ekstrim PUBG menurut Infotech. Di urutan pertama ada Vivo Z1 Pro. Pada desain dan layar, HP Vivo Z1 Pro didesain layaknya HP premium, dengan perpaduan material plastik polikarbonat. Selain itu, layar selebar 6,53 inci dengan rasio 19:9 sudah terbilang luas dan lega untuk bermain game, ataupun menikmati konten-konten entertainment, walaupun layarnya masih menggunakan panel IPS. Dari segi performa, chipset yang baru rilis pada Februari 2019 lalu ini juga terbilang ngebut dan punya performa 25% lebih baik dibanding seri Snapdragon lainnya. Selain itu, Vivo Z1 Pro sudah didukung RAM berkapasitas 4GB dan 6GB lengkap dengan kartu pemrosesan grafis Adreno 616. Kartu grafis ini dikenal cukup gahar dalam memberikan gambar jelas dan mulus. Ditambah fitur Vivo Multi Turbo yang terbaru yang memberikan pengalaman terbaik dalam memaksimalkan performa game. Terutama dalam bermain game PUBG, HP ini sanggup untuk melibas grafik smooth dan frame rate ultra. Jika ingin mengoptimalkan ke frame rate ekstrim, maka bisa menggunakan GFX Tool. Di urutan kedua ada Realme XT. Realme XT mengadopsi desain layar kekinian dengan adanya notch berbentuk quarter drop tempat kamera depan. Layarnya yang memiliki ukuran 6,4 inci telah menggunakan teknologi Super AMOLED sehingga dapat menghasilkan tampilan layar yang jernih dan lebih tajam. Di segi performa, Realme XT telah ditenagai dengan Snapdragon 712 dengan pabrikasi 10 nanometer, yang disandingkan dengan pilihan RAM 4 atau 8GB. Penyimpanan internal 128GB serta pengolah grafis Adreno 616. Pengguna sudah dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dengan lancar tanpa lag. Untuk game PUBG sendiri, Realme XT mendapatkan grafik smooth dan frame rate ultra pada pengaturan awalnya. Jika dirasa kurang, maka bisa menggunakan GFX Tool untuk mendapatkan smooth ekstrim. Di sektor kamera, Realme XT dibekali dengan 5 buah kamera, yaitu 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera depannya memiliki resolusi 16MP dan telah dilengkapi dengan fitur AI Beauty. Sedangkan kamera utamanya memiliki resolusi hingga 64MP yang disandingkan dengan kamera ultrawide 8MP, dedicated macro kamera 2MP serta depth sensor 2MP. Di sektor baterai, Realme XT dibekali dengan baterai yang cukup besar, yaitu 4000 mAh yang telah didukung oleh fitur pengisian daya cepat. Di urutan ketiga ada Redmi Note 8 Pro. Pada desain dan layar, Redmi Note 8 Pro diklaim dilapisi dengan material kaca di bagian depan dan belakangnya. Vendor tempered glass yang ditunjuk adalah Corning Gorilla Glass 5, yang dipercaya memberikan perlindungan pada perangkat ini. Redmi Note 8 Pro hadir dengan kemampuan layar IPS LCD yang berukuran 6,53 inci dengan 84,9% screen to body ratio. Resolusi layarnya sendiri adalah Full HD Plus 1080x2340 pixel dengan aspek rasio 19,5:9. Di segi performa, Redmi Note 8 Pro mengadopsi chipset terbaru keluaran MediaTek yaitu Helio G90T, pabrikasi 12 nanometer yang disebut handal dalam bermain game dan pengolahan grafis. Untuk game PUBG sendiri, chipset ini pada pengaturan awal mampu mendapatkan grafik smooth dan frame rate ekstrim tanpa aplikasi eksternal ataupun GFX Tool. Di sektor kamera, Redmi Note 8 Pro memiliki 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Spesifikasi kamera utama Redmi Note 8 Pro adalah 64MP lensa utama, 8MP ultrawide, 2MP dedicated makro kamera, dan 2MP depth sensor.
sementara untuk kamera depannya didukung sensor 20 megapiksel. Sedangkan untuk baterai, Redmi Note 8 Pro memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh. Di urutan keempat ada Realme 6. Dari aspek desain, Realme 6 masih tampil menawan. Seperti handset terdahulu, smartphone yang sengaja diletakkan di segmen menengah ke bawah ini desainnya tampak diperhatikan dan terus mengalami pembaruan. Pada bagian layar, Realme 6 menggunakan panel layar yang memiliki kemampuan refresh rate 90Hz, Ultra Smooth Display dengan 6,5 inch. Dari sektor performa, Realme 6 berdasarkan pengujian berbeda dari seri sebelumnya. Handset Realme 6 kali ini membawa bekal prosesor buatan MediaTek yaitu Helio G90T dengan kinerja tinggi. Chip MediaTek Helio G90T sendiri dirancang khusus untuk menjadi inti dari pengalaman gaming smartphone yang luar biasa namun di segmen harga yang terjangkau. Proses ini dibuat menggunakan proses fabrikasi 12 nanometer, membuatnya lebih kuat namun tetap efisien. Di game PUBG sendiri, HP ini mendapatkan grafik smooth dan frame rate ekstrim di pengaturan awalnya tanpa bantuan aplikasi GFX Tool. Untuk urusan baterai, Realme 6 sudah dibekali dengan baterai 4300 mAh dengan daya pengisian 30 watt. Di urutan kelima ada Pocophone F1. Dari segi desain, Pocophone F1 mengusung gaya smartphone kekinian dengan notch di bagian atas layar. Kendati demikian, Xiaomi memberi opsi untuk menghilangkan notch tersebut lewat pengaturan di smartphone. Memiliki layar 6,18 inci, smartphone ini cukup nyaman digenggam dan dioperasikan satu tangan. Namun dalam beberapa kondisi, penggunaan dua tangan juga diperlukan untuk menjangkau bagian atas layar. Di sektor performa, dibekali Snapdragon 845 dan RAM 6GB membuat kinerja smartphone tak perlu dipertanyakan lagi. Perpindahan antar aplikasi mampu dilalui dengan lancar. Perpaduan Snapdragon 845 SoC dengan sistem pendingin liquid cool teknologi yang sangat efisien memungkinkannya untuk memberikan kinerja puncak yang berkelanjutan untuk waktu yang lama. Untuk urusan game PUBG, HP ini mampu memberikan performa yang menjanjikan dengan grafik smooth dan frame rate ekstrim pada pengaturan awalnya. Di sektor kamera, Pocophone F1 punya kamera ganda AI yang terdiri dari 12 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya, Pocophone F1 menggunakan sensor dengan 20 megapiksel. Untuk baterainya sendiri, Pocophone F1 membekalinya dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Di urutan ke-6 ada Samsung A51. Desain dari smartphone Samsung Galaxy A51 ini sangat tipis dan memiliki ukuran dengan panjang 158,4 mm dan memiliki lebar 73,7 mm hingga ketebalan 7,9 mm. Untuk melengkapi fitur dan spesifikasi yang ditawarkan, Samsung Galaxy A51 dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari yang terdapat di dalam layar. Smartphone ini dibekali panel Super AMOLED yang menyajikan kualitas gambar lebih bersih, jernih, dan juga tajam. Untuk urusan performa, HP ini tidak kalah dengan smartphone lainnya. Samsung Galaxy A51 mengandalkan chipset Exynos 9611 dengan pabrikasi 10 nanometer. Untuk game PUBG sendiri, HP ini sudah support grafik smooth dan frame rate ekstrim. Dari segi kamera, bisa dikatakan smartphone ini memiliki keunggulan tersendiri. Untuk kamera utama yang ditawarkan oleh smartphone Samsung ini dibekali dengan 48 megapiksel. Berikutnya ada juga sensor kamera kedua yang merupakan lensa telefoto yang memiliki resolusi 5 megapiksel. Lalu ada juga lensa ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel hingga depth sensor yang beresolusi 5 megapiksel. Dari segi baterai, smartphone ini dibekali dengan kapasitas baterai yang terbilang cukup besar yaitu berkapasitas 4000 mAh dan dilengkapi pula dengan fast charging 15 watt. Di urutan ke-7 ada Huawei Nova 5T. Membahas soal desain, bodi Huawei Nova 5T terbilang cukup mungil dengan ketebalan 7,87 mm dan berat 174 gram. Huawei mengusung layar LCD 6,26 inci Full HD Plus dengan rasio layar 91,7%. Uniknya, sensor sidik jari terletak pada tombol daya. Karena ukuran yang kecil, ponsel sangat nyaman dioperasikan menggunakan satu tangan.
Untuk urusan performa, Huawei Nova 5T ditenagai chipset Silicon Kirin 980 berukuran 7 nanometer. Sedangkan pada sektor grafis menggunakan Mali G76 MP10. Tak heran jika menyoal prosesor, ponsel telah disematkan kinerja tingkat tinggi. Untuk game PUBG sendiri, HP ini dapat melibasnya dengan nyaman. Hal ini dibuktikan dengan grafik yang didapatnya yaitu smooth dan frame rate ekstrim. Dan untuk rata kanannya yaitu HDR Ultra. Di sektor kamera, Nova 5T memiliki 4 kamera dengan konfigurasi 48 megapiksel sebagai kamera utama, 16 megapiksel sebagai super wide angle, 2 megapiksel sebagai depth sensor, dan 2 megapiksel sebagai kamera makro. Untuk kamera depan disediakan lensa dengan beresolusi 32 megapiksel yang didukung dengan fitur beauty. Meskipun kapasitas baterai hanya 3075 mAh, Nova 5T tak diragukan lagi. Berkat daya 22,5 watt, hanya memakan waktu 25 menit untuk mengisi daya 50%.